Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di video kali ini kita akan membahas resum yang ke-17. Kira-kira ada apa saja di resum yang ke-17? Nah, di sini ada mengenai dosis FE dan kepanjangan FE. Kemudian jika KB suntik diganti ke mini pill, kapan waktu yang tepat untuk minum pil? Setelah itu ada kontrasepsi darurat, itu isinya apa? Jadi sebagian besar ini karena sebelum-sebelumnya kan udah pernah dibahas ya Kak. Ini saya ambil yang belum dibahas. Jadi mengenai KB, nanti kita simak ya, ada beberapa soal dan ada beberapa materi. Nah, ini ada pertanyaannya. Nyonya J datang periksa kehamilan usia 27 tahun, G1P0A0, hamil 25 minggu, keluhan pusing berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan tensi 90/70, nadi 83 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5, konjungtiva pucat, HB-nya 10 gram per sen, bidan memberikan tablet FE. Apakah KIE yang tepat? A. Tablet FE diminum 2 jam sebelum tidur malam. B. Tablet FE diminum pagi hari pada makan pagi atau sarapan. C. Tablet FE diminum sore hari. D. Tablet FE diminum setelah makan siang. Atau E. Tablet FE diminum di antara waktu makan. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah ibunya itu pusing berkunang-kunang. Kemudian ternyata tensinya juga rendah, hanya 90. Terus konjungtivanya itu pucat, HB-nya cuma 10. Jadi bidan itu memberikan tablet FE. Jadi KIE apa yang bidan berikan untuk Nyonya J ini? Di antaranya yaitu mengenai cara minumnya. Jadi untuk tablet FE sendiri itu sebaiknya diminum pada malam hari. Jadi sebelum tidur, ibunya itu dianjurkan minum 2 jam sebelum tidur, minum FE ya Kak ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Takutnya kalau dia minum pagi atau siang atau sore itu takutnya ibunya masih mengalami mual-mual. Soal selanjutnya, bidan kemudian memberikan tablet FE pada Nyonya J. Apakah yang perlu dikonsumsi ibu untuk mengoptimalkan penyerapan tablet FE? A. Air jeruk, B. Sirup manis, C. Susu hamil, D. Teh manis, atau E. Kopi manis. Nah, di sini kata kuncinya yaitu mengoptimalkan penyerapan tablet FE. Nah, sesuatu yang mengoptimalkan penyerapan tablet FE itu biar terserap itu apa? Yaitu semua yang mengandung vitamin C. Dari di antara pilihan ini yang mengandung vitamin C adalah yang air jeruk ya Kak ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Nah, selain itu, bidan juga memberitahu kepada Nyonya J mengenai makanan yang bisa meningkatkan HB-nya. Kira-kira makanan apa saja yang bisa ibu konsumsi untuk meningkatkan HB-nya? A. Daging merah, hati ayam, bayam. B. Daging merah, telur, dan pisang. C. Buah delima, susu, dan telur. D. Bayam, kurma, dan keju. Atau E. Beras merah, brokoli, dan biji-bijian. Nah, makanan-makanan yang bisa meningkatkan HB, kira-kira apa aja? Di sini sudah saya tandai jawabannya yang A ya Kak, karena daging merah, kemudian hati ayam, kemudian bayam itu banyak mengandung zat besi di dalamnya. Kemudian gimana dengan yang daging merah, telur, pisang? Kalau daging merah iya zat besi. Telur sama pisang itu mengandung vitamin. Terus buah delima, susu, dan telur. Susu dan telur ini lebih ke banyak kalsiumnya. Terus bayam, kurma, sama keju. Kurma juga vitamin ya. Terus beras merah, brokoli, sama biji-bijian ini banyak mengandung asam folat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang daging merah, hati ayam, sama bayam. A. Nah, ini ya Kak, untuk tablet FE, itu merupakan tablet jenis selaput gula yang mengandung zat besi yang setara dengan 60 mg besi elemental. Sediaannya itu berupa ferrosulfat atau ferrofumarat atau ferrogluconat dan asam folat sebanyak 0,400 mg. Untuk ibu hamil diberikan 60 mg sebanyak 90 tablet. Diminum di malam hari agar bisa mengurangi rasa mual. Sebaiknya dikonsumsi dengan air putih atau jus buah vitamin C untuk memaksimalkan penyerapan. Kemudian efek sampingnya itu adalah mual dan sulit BAB. Nah, ini saya ada soal ya Kak ya. Nyonya J berusia 37 tahun, datang ke bidan praktek mandiri.
Dia ingin pakai alat kontrasepsi. Dia mengatakan 40 hari yang lalu itu habis melahirkan. Kemudian jumlah anaknya itu 5. Tensinya 140/90, wah resiko ya. Bidan kemudian memberikan konseling tentang KB. Kira-kira tindakan bidan itu disebut dengan apa? A. Informed consent, B. Informed choice, C. Konseling, D. Komunikasi, atau E. Pilihan. Nah, dalam konseling itu ada informed choice, juga ada informed consent ya Kak ya. Jadi pada saat bidan memberikan penjelasan kepada pasiennya, kira-kira KB yang cocok ini nih Bu, nanti seperti ini tindakannya, kayak gitu. Jadi bidan pasiennya itu akan melakukan pilihan. Nah, tindakan bidannya itu disebut dengan informed choice. Setelah itu pada saat akan dilakukan tindakan, bidan juga akan meminta informed consent kepada pasiennya. Misalnya pasiennya mau pasang AKDR. Nah, sebelum pasang AKDR ada persetujuan tindakan. Nah, itu yang disebut dengan informed consent. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya, Nyonya J usia 19 tahun, kemudian Tuan S itu umurnya 21 tahun. Baru aja nikah, datang ke bidan, ingin konsultasi tentang KB. Kira-kira tujuannya ber-KB itu apa? A. Menjarangkan kehamilan, B. Mengakhiri kesuburan, C. Menunda kehamilan, D. Menunda kesuburan, atau E. Mengatur kehamilan. Nah, untuk tujuannya di sini karena pasangannya ini adalah tergolong yang muda, dia datang ke bidan untuk ber-KB, itu tujuannya yakni menunda kehamilan ya Kak ya. Karena kalau menjarangkan kehamilan atau mengatur kehamilan, pasti sebelumnya ibunya ini udah pernah hamil. Terus mengakhiri kesuburan, wong ibunya masih muda, pasiennya masih muda. Menunda kesuburan, apalagi ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah menunda kehamilan. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 43 tahun, P5A0 datang ke BPM untuk ber-KB. Ibu mengatakan suami masih bingung apakah ingin ber-KB atau tidak, sementara ia berpikir banyak anak banyak rezeki. Kemudian usia anak terkecil itu ternyata masih 4 bulan. Siklusnya 28 hari, lamanya 5-6 hari teratur. Hasil pemeriksaan tensi 140/80, normal ya semuanya. Nah, bagaimana sikap bidan dalam menghadapi kasus tersebut? A. Mendukung keputusan suami, B. Melarang ibu untuk menggunakan KB, C. Memberi konseling KB barir, D. Memberikan konseling resiko kehamilan, atau E. Memberi konseling pandangan agama terhadap KB. Kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana ya? Baik, karena di sini ibunya itu sudah beresiko, usianya 43 tahun, kemudian usia anaknya itu masih kecil 4 bulan. Jadi yang cocok itu karena di sini suaminya juga masih bingung. Dia pengen KB, tapi dia pikir ternyata kalau banyak anak itu katanya banyak rezeki. Aduh, jadi untuk konseling yang tepat di sini adalah tentang resiko kehamilan ya. Jadi jelaskan kepada suami, baik suami maupun pasiennya itu mengenai resiko kehamilannya nanti karena umur ibunya itu sudah beresiko dan sudah banyak anak ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya, Nyonya J berusia 28 tahun, datang ke bidan ingin menggunakan kontrasepsi suntik. Saat ini sedang dalam haid. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ada kontraindikasi. Kapankah suntikan pertama bisa diberikan pada kasus di atas? A. Saat itu juga, B. Setelah haid selesai, C. 7 hari setelah haid selesai, D. 14 hari setelah haid selesai, atau E. Menunggu haid berikutnya. Nah, di sini ibunya itu ingin KB suntik. Terus dia posisinya lagi haid. Kira-kira kapan suntikan itu bisa diberikan? Jawabannya yaitu yang A ya, saat itu juga. Karena kan dilakukan pemeriksaan juga nggak ada kontraindikasi. Ibunya juga tidak sedang hamil. Jadi boleh dilakukan suntikan pada saat itu juga. Nanti ada penjelasannya di belakang ya Kak ya. Soal berikutnya, Nyonya J P2A0, umurnya itu 35 tahun, datang ke BPM. Mengatakan saat ini itu memakai suntik progestin dan ia tidak pernah haid. Ingin mengganti kontrasepsi dengan suntik kombinasi. Kapan saat yang tepat untuk mengganti kontrasepsi? A. Sesuai jadwal kunjungan ulang kontrasepsi sebelumnya. B. Menunggu sampai mendapatkan haid. C. Dalam waktu 7 hari siklus haid. D. Sesegera mungkin diberikan. Atau E. Kapanpun ibu menginginkan.
Nah, ini untuk penjelasannya karena kata kuncinya yaitu saat ini memakai suntik progestin dan ia tidak sedang haid. Kemudian ingin mengganti kontrasepsi dengan suntik kombinasi. Jadi sebelumnya progestin, kemudian mau pindah ke suntik kombinasi. Jawabannya yang tepat yaitu yang sesuai jadwal kunjungan ulang kontrasepsi sebelumnya ya Kak ya, karena kan ibunya itu memakai suntik, mau pindah ke suntik juga. Nanti coba kita lihat penjelasannya ada di video-video selanjutnya. Nah, Nyonya J berusia 34 tahun, P3A1, abortus 7 hari lalu dengan riwayat infeksi. Datang ke BPM ingin memakai alat kontrasepsi. Hasil pemeriksaan tensi nadi semuanya normal ya Kak. Oh, suhunya ini 37,8 dan pemeriksaan lainnya itu dalam batas normal. Apakah alat kontrasepsi yang sesuai pada kasus di atas? A. Metode kalender, B. Metode barir, C. Implan, D. Kondom, atau E. AKDR. Nah, di sini kata kuncinya P3A1, abortus 7 hari, ada riwayat infeksi. Suhu badannya 37,8. KB yang cocok apa? Kalau dia metode kalender atau barir, itu kan masuk di metode sederhana. Ditakutkan nanti ibunya itu akan mengalami kehamilan lagi. Kemudian kondom, begitu juga dengan kondom. Kemudian AKDR, karena dia ada infeksi karena habis dikuret, takutnya terjadi apa-apa dengan AKDR-nya, jadi tidak efektif. Jadi di sini yang tepat itu yang C, yang implan ya Kak. Nanti coba kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada beberapa materi mengenai kapan memulai alat kontrasepsi. Kalau misalnya ibunya itu pengen pakai suntik progestin atau kombinasi atau implan, kalau misalnya dia datang itu pada saat siklus haid hari pertama sampai hari ke-7, antara hari pertama ke-7, itu dapat diberikan atau dipasang alkon tersebut. Kemudian senggamannya itu bisa segera setelah selesai haid. Terus, kalau misalnya dia mau pasang AKDR chopper, kalau misalnya dia datang antara 1 sampai 12 hari siklus haid, itu dapat dipasang saat itu juga, dan senggamannya juga segera setelah haid bisa. Terus, kalau misalnya ibunya itu pengen pil kombinasi atau pil progesteron atau pil progestin, jika dia datang antara siklus 1 sampai 5, nah saat itu dapat juga diberi pil dan senggama itu segera setelah haid. Nah, gimana kalau pas tidak haid? Misalnya dia tidak haid, dia datang itu antara hari ke-5 sampai hari ke-7 siklus ya, berarti setelah haid, dia dilakukan PPTest dahulu. Kalau misalnya negatif, baru KB-nya itu bisa diberikan. Kalau dia pil, suntik, baik kombinasi maupun progesteron, kemudian implan, itu ditunda senggamanya segera setelah 7 hari. Setelah 7 hari diberikan ya Kak ya, habis itu baru bisa senggama. Kemudian untuk pil progesteron, itu ditunda senggamanya itu selama 2 hari setelah pakai alkon tersebut. Atau bisa dilakukan pasang alkon tambahan. Ya. Terus kalau yang IUD itu bisa langsung senggama paling tidak tunggu setelah 24 jam dipasang alkonnya. Ya, ngerti ya? Nanti coba dibaca-baca lagi di resapi, soalnya ini KB kan banyak. Oke. Nah, jika pasien sudah melahirkan atau setelah melahirkan, pasang IUD-nya itu dapat dilakukan 24 jam setelah partus. Jika sudah lewat lebih dari 48 jam, lebih baik ditunda dahulu hingga 4 minggu setelah partus. Kemudian kalau misalnya implan, kapan saja jika sudah mens, dipastikan dulu tidak hamil dan diberi alkon tambahan selama 7 hari. Ya, jadi kalau misalnya dia habis melahirkan terus dia sudah mens, bisa langsung pasang implan. Tetapi dikasih alkon tambahan selama 7 hari. Kemudian kalau misalnya dia pasang KB suntik atau KB suntik kombinasi dan pil kombinasi. Kalau misalnya ibunya itu kasih ASI eksklusif, itu ditunda dulu sampai 6 bulan. Sampai anak tidak ASI eksklusif. Kalau misalnya dia tidak ASI eksklusif, ditunda dulu pemasangannya itu sampai 6 minggu pasca salin. Terus,
Kalau misalnya dia pakai suntik progestin, dia dipasang itu lebih dari 6 minggu pasca salin. Jika sudah mens, dipastikan dulu tidak hamil, terus ditambahkan alkon tambahan selama 7 hari. Terus kalau dia pil progestin itu bisa diberikan kapan saja. Jika sudah mens, maka pastikan klien tidak hamil dulu, terus beri kontrasepsi tambahan selama 2 hari ya. Nah, untuk pasien yang mengalami keguguran ya, itu setelah keguguran bisa langsung dipasang IUD dalam waktu 12 hari setelah abortus pada TM1 dan 2, jika tidak ada infeksi. Tapi kalau misalnya sudah lewat 12 hari, dipastikan dulu tidak hamil dan tidak ada infeksi, kemudian bisa pasang kapan saja. Terus, kalau misalnya dia ingin pasang implan, suntik kombinasi, suntik progestin, pil kombinasi, dan pil proges, itu dapat segera dipasang. Jika lebih dari 7 hari setelah abortus atau aborsi TM1 dan TM2, pastikan tidak hamil, dan alkon tambahan itu 7 hari, kecuali dia pil proges diberikan alkon tambahan 2 hari. Seperti di soal tadi ya Kak, yang dia itu 7 hari, terus 7 hari setelah abortus, tidak ada tanda-tanda infeksi. Ya. Nah, bagaimana dengan waktu pergantiannya? Kalau misalnya alkon sebelumnya itu suntik hormonal, baik kombinasi atau progestin, itu bisa diganti sesuai dengan jadwal kunjungan ulang suntik berikutnya. Jika pil kombinasi dan progestin yang sebelumnya, maka bisa diganti pada waktu dia minum pil yang berisi hormon. Kemudian, kalau yang misalnya sebelumnya itu pakai KB alami atau barir, itu bisa diganti pada antara 1 sampai 7 hari siklus haid. Kalau tidak sedang haid, tespek dulu, terus dimulai jika PP-tesnya itu negatif. Kalau misalnya sebelumnya dia itu AKDR, tapi AKDR-nya misalnya udah dicabut ya, ditunggu dulu haidnya itu antara hari pertama sampai hari ke-7. Jika misalnya belum dicabut, bisa langsung dipakai kontrasepsi apa saja, tapi jangan dicabut dulu hingga hari ke-7 setelah alkon baru yang dimulai ya. Ini untuk isi kondar ya Kak ya. Ada jenis kontrasepsi darurat itu terdiri dari pil kondar atau bisa juga pakai AKDR Copper T ya. Untuk pil kondar itu tujuannya untuk membantu mencegah kehamilan bila diminum dalam waktu 5 hari setelah berhubungan seksual tanpa perlindungan. Jadi semakin cepat diminum itu setelah hubungan seksual itu akan semakin baik. Kemudian AKDR ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Metode ini dapat dipakai dalam 5 hari pasca senggama yang tidak terlindung sebagai kontrasepsi darurat. Nah, ini untuk isi dari kondar itu sendiri ya Kak ya. Ada yang 1,5 mg levonorgestrel, kemudian diminum 1 tablet per hari. Terus 0,75, 0,03, ini ada 0,03, ini minumnya itu 50 tablet. Terus 0,0375, 40 tablet. 0,075 juga 40 tablet. Kemudian ada yang pil kombinasi nih. Nanti kakak bisa baca lagi ya. Ini untuk pil kontrasepsi kombinasi yang isinya estrogen sama progestin. 0,02 etinil estradiol tambah 0,1 levonorgestrel. Itu 5 tablet, kemudian 5 tablet lagi berikutnya. Jadi berapa ya? 2 kali 5 ya, gitu ya. Nanti kakak bisa coba. Tapi tenang aja, kalaupun ini banyak tablet yang diminum, itu dipastikan sudah aman ya Kak ya. Ada yang sampai 50 tablet kayak tadi itu dipastikan sudah aman. Oke, saya kira untuk materi di video kali ini sekian ya Kak ya mengenai FE dan kontrasepsi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di resum-resum selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.